welcome me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri keluar dari bangku kanan Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama salam satu sama lain, katakan selamat tahun baru. Yang kemarin belum sempat bertemu, kita mau sama-sama katakan selamat tahun baru. Haleluya. Kita boleh sama-sama masuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita boleh sama-sama bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kayak mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh memiliki Allah yang hidup Tuhan, Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersekutu Tuhan. Kami boleh setiap bawa pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami hanya bagi Tuhan. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan setiap pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah setiap ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan, membawa puji kami Tuhan, membawa syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Kau Allah yang hidup. Mari menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bersyukur, dipuji, sebab Ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Bersyukur, dipuji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Bersyukur, dipuji, sebab Ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Bersyukur, dipuji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Bersyukur,
bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mengawali tahun yang baru Tuhan, kami mau sama-sama membawa Tuhan setiap komitmen kami Tuhan. Dalam setiap apapun kondisi kami Tuhan. Dalam setiap apapun hal yang Engkau izinkan dalam hidup kami Bapa. Kami punya satu tujuan yang mulia Tuhan. Yaitu mengikut Engkau Yesus. Mengiring Engkau Yesus panjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab semua karena anugerah-Mu kami boleh ada Tuhan pada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh mengawali tahun ini dengan luar biasa Yesus. Terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Yang boleh menguatkan kami Yesus.
di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Yesus, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu, yang berkenan selalu, yang berkenan selalu. Mari sembah Tuhan yang Kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah Tuhan, haleluya. Bagimu Tuhan, kami sembah Kau, haleluya, Sungguh kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu Terima Tuhan. kasih Yesus. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau persembahkan hati kami Tuhan seutuhnya kepadamu Tuhan. Amin, amin. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, yang tidak pernah habis-habisnya kepada kami. Engkaulah Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menyertai kami. Amin. Sebab Tuhan baik, Amin. bahwasalnya untuk selama-lamanya kasih setia. Amin. Maka ini hati kami Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku
lain, hanya Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Ku sembah Kau, Yesus, Saya undang untuk hambanya. hanya Engkau Allah di hidupku. Sembah Kau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia dan kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Engkau yang mengawali segala sesuatu dan Engkau yang mengakhiri segala-galanya. Yang kami tahu bahwa kami di tangan-Mu, Engkau sempurnakan terus. Amin. Engkau bawa kami terus untuk mengalami Engkau. Amin. Sehingga kami juga boleh ada di dalam dekapan-Mu, kami boleh ada dalam kasih-Mu, kami boleh ada di dalam kemurahan-Mu, dan kami boleh ada di dalam rancangan-Mu. Sehingga Engkau yang membawa kami kemana Engkau membawa kami, dan membuat kami melihat kemana saja Engkau bawa kami. Sekalipun harus melewati lembah gelap, sekalipun kami harus melewati peperangan, kami tetap akan percaya dan Engkau menyertai sampai kesudahan alam yang membuat kami pada akhirnya kami akan ada bersama-sama dengan Engkau.
memasuki awal tahun 2025, di awal tanggal, di pagi hari ini kami datang. Mari Bapa, Engkau yang hadir, Engkau yang memegang kami, Engkau yang memberikan pengurapan kepada kami. Sehingga di tahun ini, segelap apapun, kesekelam apapun, kami sanggup melaluinya. Karena kami ada di tangan yang tepat. Kami mengucap syukur, biarkan di pagi hari ini firman-Mu menjadi satu bekal bagi kami untuk melewati sepanjang tahun ini. Dan biarkan urapi kami semua, urapi setiap anak-anak-Mu yang ikut juga bergabung di dalam online, dan urapi hamba. Beri kekuatan dan biarkan segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah memasuki awal tahun 2025. Apa gambaran dunia saat ini? Gambaran dunia saat ini adalah lembah kekelaman. Lalu apa gambaran lembah kekelaman? Kenapa dikatakan menjadi lembah kekelaman? Gambaran dunia di mana saat ini tidak ada kehidupan yang membuat kehidupan rohani semakin meningkat. Kita melihat di tahun 2024 Desember ada 6 kecelakaan pesawat. Ya, itu semuanya sangat mengerikan. Yang terakhir pesawat Jeju. Kalau Bapak Ibu boleh melihat ya dari atas ya waktu mau mendarat, kru mengatakan silakan hubungi keluarga. Dan kalau kita lihat pesan-pesannya itu adalah pesan-pesan yang sangat menyedihkan. Seorang anak hubungi mamanya nggak bisa ditelepon dan dia katakan, "Ma, aku nggak bisa hubungi mama. Tapi aku mau katakan aku mencintaimu, Ma." Ini pesan terakhir. Kita nggak akan tahu yang terjadi di tahun 2025 ini. Dan kita nggak mengerti apa yang akan terjadi karena yang kita tahu bukan bertambah baik, tapi firman Tuhan katakan akan banyak kesukaran, yang jahat bertambah jahat, yang menyimpang akan menyimpangkan. Ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi ini menjadi satu peringatan karena firman Tuhan yang mengatakan agar kita waspada, agar kita berjaga-jaga. Kemarin satu tema yang saya ambil untuk tanggal 7 Desember, saya katakan kita harus siap sedia. Bukan hanya berjaga-jaga lagi, tapi siap sedia. Kalau kita siap sedia berarti bahwa kita ini menjadi orang-orang kapanpun Tuhan mau panggil, kapanpun Tuhan mau datang, kita sudah ready, kita sudah siap. Kita nggak bisa lagi berkatakan bahwa masih lama, nanti. Tahun ini loh, tahun di mana tahun kita akan melihat kita diberkati Tuhan. Udah jangan mikirin, kita cuman fokusnya kepada Tuhan hari ini. Karena Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhan yang akan memelihara engkau dan kita harus melihat bahwa tangan Tuhan itu ada buat kita. Lalu bagaimana dengan orang dunia? Kalau saudara boleh melihat, mereka katakan tahun ini tahun yang menakutkan. Tahun menakutkan, ya bagi orang-orang yang enggak mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang hanya duduk di dalam gereja, bagi orang-orang yang tidak tahu siapa dia, maka dia akan takut. Akan ada teror. Kita lihat waktu Christmas, tiba-tiba lagi di pasar ada mobil yang menabrak pasar Christmas. Dan ada banyak yang mati. Belum lagi kecelakaan kendaraan. Malapetaka bencana dan ajal kehidupan manusia. Kita mesti siap di dalam segala sesuatu. Tapi kita mesti mengenal. Kalau Daud
sendiri dikatakan di dalam Mazmur 23, ya, dia katakan, saat aku lewati lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Karena aku tahu engkau beserta dengan aku. Nah, kita lihat bahwa ketika Tuhan beserta dengan kita, maka kita nggak perlu takut. Tapi kita mesti lihat dan kita mesti baca di ayat pertama. Dikatakan begini di dalam Mazmur 23 ayat 1, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Daud menjadikan sosok Tuhan itu menjadi sosok gembala buat dia. Kenapa dia katakan gembala? Karena Daud pernah menjadi seorang gembala. Dia tahu karakter gembala, dia tahu sifat gembala, dia tahu apa yang gembala lakukan buat domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Di dalam rohani dikatakan bahwa kita ini adalah domba-dombanya. Saya domba-dombanya. Di hadapan Tuhan, ketika kita menjadikan dia gembala, kita ini menjadi domba-dombanya. Domba-domba itu kalau kita berbicara yang pertama mengenai domba. Domba ini adalah domba yang terkadang bebal. Yang mau bawa dirinya sendiri. Makanya domba ini sering tersesat dan terhilang. Dia hilang dari perkumpulannya. Domba ini mencari sesuatu yang dianggap ini bisa menyenangkan dirinya. Ini domba. Kalau kita menjadi domba, seharusnya kita sadar bahwa kita harus menjadikan dia gembala dan kita mengikuti dia. Kenapa ada 99 domba yang tetap tenang, bisa ditinggalkan sama Tuhan, tapi Tuhan cari satu. Karena satu gembala ini adalah gembala yang nakal, gembala yang bebal, gembala yang tidak menuruti gembalanya. Dan hari ini kita mesti menjadi domba-domba yang benar-benar mengenal dia, mengenal suara gembala yang turut akan dia. Domba ini rentan. Kalau saya baca, musuh utama daripada domba itu lalat. Loh, kenapa lalat? Lalat ini sering meninggalkan kayak belatung di tubuh domba. Pada waktu meninggalkan belatung ini mulai akan mengorek-ngorek daging domba, dan domba ini, dan ketika dia masuk ke dalam dagingnya, maka domba ini nggak akan pernah bisa berkembang biak. Tapi kalau kita mau lihat di dalam arti rohani, kalau kita biarkan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita nggak akan bisa melahirkan rohani yang indah di hadapan Tuhan. Sering kita membiarkan diri kita untuk kita bercampur dengan dunia. Sering kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kemurahan Tuhan. Saya mau menikmati yang Tuhan berikan. Saya nggak pernah melarang, firman Tuhan tidak ada yang melarang untuk saudara menikmati waktu dengan keluarga. Tapi ketika saudara melupakan Tuhan yang membuat saudara menjadi domba yang tersesat, disitulah lalat-lalat itu akan menyerang saudara. Firman Tuhan katakan kok, jangan sama seperti dunia. Jangan menjadi serupa dengan orang dunia, berubahlah. Engkau tidak berasal dari dunia, kita ini berasal dari sorga, anak-anak kerajaan Allah. Itu sebabnya kenapa kita harus mengikuti dia. Tahun ini mulai, kita katakan engkau gembalaku. Tapi ketika kita menjadikan dia gembala, kita harus mengerti. Dia gembala yang selalu menjaga domba-dombanya. Lalu lalat ini apa yang sama lalat? Yang dikerjakan lalat. Dia berdenging di kepala. Dia berdenging di telinga. Saudara ngerti? Domba ini
lalat ini berdenging di kepalanya domba, di telinganya domba. Ini berbicara tentang rohani. Iblis terus akan membuat perkataan-perkataannya yang masuk di dalam telinga. Ketika lalat itu masuk ke dalam telinga dan dia membentuk satu larva, maka kalau saudara lihat, domba ini sering membenturkan kepalanya ke tembok. Dia lari, dia benturkan. Kenapa? Itu membuat dia pusing. Kita sering dipengaruhi oleh kebohongan-kebohongan iblis. Iblis selalu berkata kepada kita, oh kamu orang gagal. Oh kamu gak akan bisa dapatkan apapun. Oh Tuhanmu kecil. Udahlah, menyerah aja pada keadaan, bukan berserah kepada Tuhan, menyerah aja dah. Dia akan terus bombardir kita, dia terus akan berdenging di telinga kita, melakukan perkataan-perkataan tipu muslihat dan kebohongannya. Supaya apa? Saudara nggak dapat apa-apa. Saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan, saudara menjadi orang yang kuat, saudara menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Siapa bilang kalau bukan Tuhan yang benar, kalau pikiranmu yang mengatakan kamu belum dibenarkan. Kita yang harus mengejar kebenaran itu, kita yang harus membiarkan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Ada banyak yang iblis bisikan bahwa engkau ini menjadi orang pecundang, engkau doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Iblis terus akan berbisik di telinga kita dan dia mulai katakan doamu nggak dijawabkan sama Tuhan. Sehingga kita mulai mengendorkan diri daripada kita bersekutu dengan Tuhan, mengendorkan diri dari kita berdoa kepada Tuhan. Karena ada bisikan di telinga kita dan masuk ke mulai perkataan-perkataan itu masuk ke dalam telinga kita. Iblis seperti lalat. Dan bukan sepatu kebetulan ada roh Beelzebub. Itu adalah penguasa lalat. Saudara bisa baca nanti, ada roh Beelzebub. Itu penguasa lalat. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Keinginan iblis. Kenapa? Karena perkataan-perkataan yang masuk. Kita kadang percaya orang datang kepada kita, dia mulai memperkatakan satu perkataan. Udahlah, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan aja. Artinya, sepertinya firman, tapi dia membuat kita menyerah pada keadaan. Di dalam Tuhan, berdoalah terus sampai titik akhir. Berserulah terus sampai titik akhir. Berteriaklah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab engkau. Jangan pernah lelah dan berhenti. Jangan percaya kepada bohongan iblis. Jangan melakukan apa yang iblis katakan kepadamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Kita perhatikan. Iblis membawa orang untuk percaya kepada perkataannya yang sepertinya benar supaya engkau kalah dan binasa. Tapi firman Tuhan membawa engkau kepada kebenaran di mana janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Kita sering memilih apa yang nyata dalam situasi, dalam pandangan, dalam pendengaran kita. Kita lebih percaya kepada kebohongan iblis sehingga iblis ini menjadi bapa kita. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Kita sering kok berpikir apa yang kita ketahui, pengetahuan kita ini menjadi sesuatu yang kebenaran buat kita. Kita berpikir dengan apa yang kita pikir benar. Lalu datang pendamping hidup penolong kita mengatakan, iya kamu udah benar, udah
lakukan aja, kamu benar kok. Suami sebagai imam bukannya menasihatkan istri, tapi dia mengikuti perkataan. Sama seperti Adam mengikuti perkataan Hawa. Siapa di sini istrinya yang cerewet? Siapa yang istrinya suka mengoreksi? Saya mengucap syukur loh istri saya mengoreksi saya terus-terusan. Dia warning, dia jadi polisi buat saya. Kalau saya mengatakan sesuatu salah, dia ngomong, kamu salah, gak boleh begitu ngomong. Kamu sikapnya gak boleh begitu. Dia menjadi penolong buat saya untuk saya ngerem. Dan dia menjadi pendoa pada waktu saya sakit, tangisan dia yang Tuhan jawab. Saya tahu dia nangis kok di hadapan Tuhan. Dia tahu hatinya hancur. Saya ketemu orang, suami istri, suaminya sakit, saya katakan berdoa. Tangisan mau didengar Tuhan. Kenapa? 2 jadi 1. Makanya kalau orang punya istri pegang baik-baik, karena dia penolongmu. Kalau engkau mengkhianati istrimu, engkau sedang menyakiti hati Tuhan, sedang mencoreng nama Yesus. Karena dikatakan suami, imam sebagai apa? Sebagai contoh Kristus terhadap jemaat-jemaatnya. Istri penolong. Tapi saya nggak khotbah tentang suami istri ya hari ini. Hanya pesan sponsor lewat. Hari ini kita mesti mendengar perkataan Tuhan. Karena Tuhan katakan domba-dombaku mengenal suaraku. Kalau saudara tidak pernah duduk diam di bawah kaki Tuhan, saudara tidak pernah merenungkan firman Tuhan, saudara tidak pernah membiarkan dia mengatakan dan berkata-kata tentang perkataannya. Saudara hanya bisa mendengar dari YouTube, yang YouTube itu belum tentu ada kebenarannya. Saudara akan mudah disimpangkan. Saudara akan mudah menerima kebohongan iblis. Berhati-hatilah. Di mana yang utama adalah saudara harus membuat diri saudara itu melekat, mengerti dan mengenal dia dan menjadikan dia menjadi seorang gembala. Ada orang yang kemarin ini saya katakan, orang sekarang zaman AI. Dia coba bertanya dengan AI. Kenapa pekerjaannya saat ini juga bukan bertambah baik, tapi bertambah hancur. AI mulai jawab dengan baik, tapi terakhir ditanya begitu, dia kata, iya lu gak berguna. Bener sih apa yang bos lu katakan, lu tuh gak ada gunanya. Lalu saya harus bagaimana? Mati aja, bunuh diri orang ini. Itu kebohongan iblis. Saudara mungkin tertawa, tapi ini nyata. Zaman ini iblis sudah menyusup, gereja-gereja sekarang menjawab konseling dengan AI. Gila ya. Memudahkan orang untuk AI menjawab orang-orang yang punya masalah. Ada orang yang jatuh cinta sama AI. Dia pengen nikah sama AI. Karena jatuh cinta, akhirnya apa? Bunuh diri. Hari ini gampang sekali orang gelap. Gampang sekali orang dipengaruhi iblis. Bisikan-bisikan dan pendengaran-pendengaran yang diketahui, yang dia dengar, itu yang dia pegang. Kita mesti mengerti Tuhan, kita mesti mengenal Dia. Kenapa Daud menjadikan dia gembala? Karena Daud tahu banget seorang gembala ini bersikapnya seperti apa, dia jaga domba-dombanya. Kalau kita menjadikan dia gembala, kita dijaga sama Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan. Sampai dikatakan
tidak kekurangan apapun. Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dia tidak kekurangan sedikit apapun. Dan dia mengerti. Lalu lalat, dia muter di hidung domba. Dia cari kesempatan masuk. Supaya engkau tidak bisa bernafas. Arti rohaninya. Dia buat kita tidak bisa memakan. Domba itu kalau lalat masuk ke hidung dia nggak akan bisa makan. Berarti kalau engkau biarkan penciumanmu iblis masuk, engkau tidak bisa makan makanan rohani yang benar. Tidak ada makanan rohani yang sehat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang kita bisa makan dan kita bisa serap dalam kehidupan kita. Domba lemah, Tuhan tahu. Wahyu 3 juga mengatakan, aku tahu seberapa kekuatanmu, kata Tuhan. Tuhan tahu kita kok. Tapi kita nggak sadar untuk menjadikan dia sosok yang utama dalam kehidupan kita. Coba kita merenung ke tahun 2024. Berapa banyak kita gagal mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita mendahulukan kepentingan kita. Kita mengatakan bahwa engkau gembalaku yang agung. Pimpin hidupku. Tapi kita menjadi domba yang hilang dan tersesat. Karena kita bandel. Karena kita bebal. Beruntung Tuhan itu mencari. Tapi saat Tuhan gak mencari lagi, berarti kita sedang dibuang. Kita menjadi orang-orang yang akan binasa. Firman Tuhan katakan, jangan berpikir hari ini engkau sudah aman. Tapi mulai cari kebenaran. Sehingga engkau menjadi orang yang dipersiapkan Tuhan. Untuk mempersiapkan banyak orang. Tuhan mau pakai kita semua satu persatu. Tuhan mau. Lalu, saudara tahu, iblis mengalahkan Adam dan Hawa. Bukan dia kalah dan hancur. Bukan dengan serangan. Bukan dengan pukulan. Tapi Adam dan Hawa jatuh karena kebohongan yang dia terima dari iblis. Dia lebih percaya kepada perkataan iblis. Seperti lalat yang berputar dan berdengung-dengung. Iya ya, kalau saya makan buah pengetahuan baik dan jahat, saya nggak mati. Saya akan menjadi sama dengan Tuhan. Ini terus terpikirkan dan terngiang-ngiang. Kenapa? Karena dia membiarkan telinganya mendengar dan dia menyerap perkataan. Bukankah kita sering begitu? Kita lihat situasi dan keadaan yang tidak mengenakan, lalu ada satu perkataan dan pikiran yang iblis buat dan iblis taruh, kita lebih percaya karena kita melihat situasi dan keadaan. Kita lebih percaya kepada orang yang memperkatakan, kita lebih percaya kepada siapapun, lebih daripada Tuhan. Ini adalah satu kebodohan dalam kehidupan kita. Yang membawa kita bukan kepada kemenangan, tapi membawa kita kepada kehancuran dan kejatuhan. Tuhan katakan sesuatu yang benar. Orang yang bertekun sampai akhir, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Orang yang menangis, dia akan menabur dan dia akan tetap mengalami sorak-sorai akhirnya. Dia Tuhan yang menjadikan padang gurun menjadi padang rumput. Dia yang menjadikan air tawar menjadi air anggur yang manis. Dia Tuhan. Tapi kita lebih percaya kepada kenyataan. Karena iblis berperan menjadi bapakmu yang membuat engkau menjadi anak-anak pendusta. Enggak apa-apa kita lakukan ini. Kan kita enjoy. Tapi Tuhan katakan, hari ini engkau enggak bisa bermain-main lagi. Engkau harus membuat kehidupanmu tertanam dan mengerti dan mengenal. Sehingga engkau mengalami pembenaran. Karena kebenaran itu hanya datang daripadaku.
Ya nggak apa-apalah nyimpang dikit-dikit. Nah, buat pujian dari buat kita, buat saya. Tuhan katakan, kemuliaan itu hanya milikku. Pujian itu hanya milikku. Kadang-kadang kita tampil, kita mau dipuji. Kita tampil, kita mau mengalami sesuatu yang indah. Karena pujian-pujian orang. Kalau nggak bertobat, binasa. Jangan lakukan, karena engkau orang-orang pilihan Tuhan. Engkau dipilih untuk engkau mengalami kemenangannya. Nah, hidup saya begini-begini aja nih. Saya nggak ada sesuatu yang bisa saya rasakan bahwa, siapa yang bisa nolong saya ya? Siapa yang bisa sumbang saya? Tuhan melakukan keajaiban buat engkau ketika engkau percaya akan Dia. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan dapat buat untuk engkau. Satu Petrus 5 ayat 8 mengatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia lihat. Dia kelilingin, ketika ini orang dia kelilingin, dia lihat. Ini singa. Dia lihat ada celah enggak ya. Dia lihat, lalu dia amati dari jauh. Orang ini lengah, dicaplok sama singa. Saudara hari ini lengah, saudara dicaplok sama iblis. Jangan katakan bahwa Tuhan itu perlindunganku, kemana aku pergi. Oh tenang aja, Tuhan ada buat aku. Jangan salah. Kalau engkau tidak mengikuti Tuhan, Tuhan katakan sama seperti bangsa Israel. Pada waktu dia menyerang, Tuhan katakan aku nggak ada di situ. Tapi dia serang. Karena dia percaya, dia punya iman. Mereka katakan bahwa Tuhan menyertai dia. Mereka akhirnya kalah dan banyak yang binasa dan mereka terpecar bercerai-berai. Engkau harus mengerti Tuhan seperti apa. Engkau harus mengerti Tuhan mau bawa engkau kemana. Yang kedua, kita nggak perlu takut karena seorang gembala memiliki solusinya untuk domba-dombanya. Mazmur 23 ayat 5b. Mazmur 23 ayat 5b. Dikatakan begini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dia gembala mengurapi kepala akan domba-dombanya. Dia membaluri tubuh domba-dombanya dengan minyak. Minyak yang telah diolah dan ini minyak menjadi minyak yang benar yang menjadi sesuatu buat dombanya. Dia urapi tubuh dombanya, dia sisir. Supaya tidak ada belatung dan kutu. Supaya domba ini subur. Dia urapi. Lalu dia urapi kepala dombanya. Dia bersihkan telinganya dengan urapan. Supaya lalat itu tidak bisa berkeliling dan berdenging-denging. Mengatakan perkataan yang tidak-tidak terhadap orang. Dia urapi saudara. Hari ini ada pengurapan, itu meterai. Tapi Tuhan sendiri yang akan mengurapi kita, itu yang luar biasa. Saudara harus setiap pagi mengatakan, aku minta pengurapan-Mu, Roh Kudus, sehingga Engkau mengurapi aku, sehingga aku tidak akan terseret oleh perkataan-perkataan iblis. Tidak terpana dengan kebohongan-kebohongan iblis. Dan aku nggak akan kenapa? Karena Roh Kudus mengurapi. Ketika Roh Kudus mengurapimu, maka pikiranmu akan tenang.
Kita berkata bahwa aku penuh dengan Roh Kudus. Saudara bisa berbahasa roh, itu belum tentu Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara. Tapi ketika saudara berbuah-buah roh, itu Roh Kudus adalah bekerja dalam kehidupanmu. Karena Roh Kudus selalu menghasilkan buah-buah roh. Hari ini ada banyak orang yang bangga bisa berkarunia. Mereka lupa iblis juga bisa sanggup memberikan itu kepada mereka. Yang harus saudara kejar adalah mengenai kebenaran firman. Yang harus saudara kejar adalah mengenai kebenaran tentang bagaimana Roh Kudus membawa dan membimbing saudara kepada kebenaran yang sejati. Kehidupan kita bukan karena kita kuat, tapi kehidupan kita karena Roh penuh dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang keluar dari kehidupan kita ini, itu benar-benar ada pengurapan Tuhan. Orang boleh lihat dan melihat dan mengatakan, ada Yesus di dalam kehidupan dia. Ada roh yang berbeda. Inilah yang Tuhan mau. Kita harus mengerti akan dia. Doa Daud meminta Tuhan mengurapi kepalanya itu bukan suatu ungkapan yang puitis. Tetapi ini suatu seruan doa permohonan untuk perlindungan. Ayat ini Daud sampaikan untuk meminta perlindungan daripada Tuhan. Untuk pengakuan karena tanpa perlindungan Tuhan, tanpa urapan kuasa Roh Kudus yang menjaga pikirannya, maka dia akan menjadi orang yang rentan terhadap serangan musuh yang terus-menerus. Saya katakan terus-menerus, iblis menyerang bukan sekali, tapi dia terus-menerus sampai engkau jatuh. Dia melakukan terus-menerus sampai engkau percaya kepada kebohongannya. Dia terus melakukan segala sesuatu sampai engkau jatuh. Kalau engkau tanpa Tuhan, tanpa urapan daripada Roh Kudus, maka engkau rentan. Engkau mudah diseret, mulai keraguan, mulai ketakutan, mulai kecemasan yang dia taruh dalam kehidupanmu. Sampai engkau nggak bisa bangkit lagi. Sampai engkau katakan, aku menyerah. Mengangkat tangan, tapi bukan berserah kepada Tuhan, tapi kepada keadaan dan situasi yang menekan kehidupanmu. Sama seperti domba yang membutuhkan minyak setiap hari untuk diolesi dari kepala tubuh, kita juga perlu meminta pengurapan Roh Kudus setiap harinya. Menciptakan suatu halangan terhadap segala kebohongan yang iblis buat. Kita perlu kok, kita perlu diurapi sama Roh Kudus. Setiap pagi saya bangun, saya katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saya mulai katakan, bawa saya kemana engkau mau bawa saya. Beri kekuatan, beri urapanmu, sehingga aku ini berjalan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Setiap pagi saya gak pernah lupa untuk berdoa. Lalu saya mulai dengarkan lagu, saya mulai baca firman, saya mulai merenungkan, saya mulai bagi-bagikan renungan ini kepada setiap orang. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Ini memperkuat iman. Ini mendekatkan kehidupan kita. Lakukanlah. Karena ini baik bukan buat saya ketika saya mengatakan. Tapi ketika saudara melakukan, ini baik buat saudara. Yang menjadi halangan adalah kemalasan. Daging yang menarik kita untuk malas, kita bangkit dan mengatakan dan kita melakukannya. Bukan kita memang harus melakukannya kehidupan kita sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apapun. Pengurapan daripada Roh Kudus di kepalamu itu membuat engkau berpikir sama seperti Tuhan berpikir. Kadang-kadang kita berpikir dengan daging, dengan logika. Semua yang kita pikirkan itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi ketika Roh Kudus penuh, maka saudara akan berpikir dengan cara Tuhan berpikir. Melihat situasi, saudara akan berpikir dengan cara Tuhan berpikir. Melihat keadaan yang tidak mengenakan, saudara akan berpikir terhadap Tuhan yang berpikir. Ketika badai menghancurkan segala sesuatunya, saudara katakan, aku tetap tenang. Karena seperti yang Tuhan mengatakan,
Aku percaya kepadanya. Karena dia tidak membuat aku tenggelam. Firman-Nya mengatakan, sekalipun aku lewat api, api itu tidak menghanguskan aku. Sekalipun aku lewat air, tapi air itu tidak menenggelamkan aku. Yesaya 43. Ini janji, kita pegang, kita klaim, kita tahu janji ini keluar dari kehidupan kita. Ini pengurapan, di mana firman itu akan bekerja. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka kita akan berpikir dan kita memiliki satu perasaan sama seperti Kristus. Engkau disakiti orang, engkau nggak akan mengatakan aku akan balas orang itu sampai dia mengalami sama seperti aku. Enggak, biarkan kita berpikir karena Tuhan katakan pembalasan itu dari Tuhan. Kalau pembalasan dari Tuhan, ingat baik-baik, sangat mengerikan kalau saudara tidak bertobat segera. Maka saudara akan mengalami hal yang tidak mengenakan. Kehidupan pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Kehidupan pengurapan itu harus terjadi setiap hari. Yang membuat engkau semakin kokoh di dalam Dia. Jangan pikir engkau hebat, jangan pikir engkau ganteng, cantik. Jangan pikir engkau mampu. Karena segala sesuatunya itu bisa dalam sekejap hilang. Tapi ketika engkau pegang Tuhan, menjadikan Dia gembala, engkau dibawa ke air yang tenang, engkau dibawa ke rumput yang hijau, di mana Dia puaskan segala sesuatu yang menjadi kerinduan dan kebutuhan hatimu. Kenapa kita enggak jadikan Dia gembala? Jadikan Dia gembala, sehingga Dia terus akan mengurapi kita dengan urapan. Kita harus mengalami transformasi, Roh Kudus yang mengubahkan kita. Tanpa roh kita nggak bisa diubahkan. Dengan kekuatanmu engkau nggak bisa berubah. Tapi ketika engkau membuka hati di hadapan Tuhan, engkau katakan Roh Kudus ubah aku. Roh Kudus akan ubahkan saudara. Dia transformasi saudara dari orang yang lemah menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak dilihat dunia, engkau menjadi orang yang diangkat tinggi. Menjadi orang yang gak mampu, engkau diberi kemampuan. Karena Tuhan katakan, aku sanggup melakukan apapun di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku di dalam Dia. Apa yang saudara butuhkan? Saudara gak butuh siapapun. Jangan sampai Tuhan buat segala sesuatu daya, segala sesuatu apapun, itu musnah. Sehingga engkau bergantung sama Dia. Kenapa? Ketika engkau menjadi orang pilihan Tuhan, kejar Dia. Jangan sampai Tuhan buat dalam segalanya habis, baru engkau mencari dan mengandalkan Tuhan. Jangan. Hari ini hari yang benar-benar kehidupan kita taruh dan kita berikan kepada Dia. Saudara mau hidup berkemenangan? Saudara mau hidup berkemenangan? Saudara mau melihat bahwa janji Tuhan digenapi? Jadikan Dia gembala bukan hanya asal gembala. Tapi persilahkan Dia menjadi gembalamu yang luar biasa. Jangan pernah percaya bahwa hidupmu ini hebat. Itu perkataan. Kamu sudah dipenuhi dengan kuasa. Jangan. Tapi kehidupan kita mesti benar-benar menaruh kehidupan kita di tangan Tuhan. Jangan percaya terhadap omongan orang, jangan percaya terhadap perkataan siapapun, jangan percaya terhadap pikiran-pikiran kita, tapi percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi dasar dari segala sesuatu. Ketika engkau mendasari firman, engkau menjadikan Dia gembala, membiarkan Dia mengurapi engkau, maka pengurapannya itu yang mengubahkan, membuat engkau bertransformasi menjadi orang yang kuat. Tidak takut melihat apapun, tidak gentar melihat apapun. Karena engkau tahu, engkau punya kekuatan di dalam Dia. Bahkan Tuhan katakan, engkau dapat beristirahat di dalam peristirahat yang Tuhan siapkan buat kita. Bukankah itu enak, indah? Kita nggak perlu takut.
Dosamu sudah nggak bakal diampuni, jangan percaya. Datang sama Tuhan, bertobat dan hidup di dalam pertobatanmu, karena Tuhan akan mengubahkan engkau menjadi seorang yang berbeda. Kita harus berani memutuskan hubungan terhadap dunia, terhadap tawaran-tawaran yang nggak baik. Tapi kehidupanmu engkau taruh dan kau jadikan, Tuhan, Engkau gembalaku, aku akan mengikuti Engkau dan membiarkan Engkau yang mengurapi dan mengolesi baik dari kepala, janggut sampai ke jubah turun. Aku percaya Engkau sanggup melakukannya buat aku. Biarkan di tahun ini, tahun kekelaman, seperti Daud katakan, aku tidak pernah takut harus lewat lembah kelam, karena aku tahu Tuhan sebagai gembala selalu ada beserta dengan aku, yang memegang aku, di mana tongkat dan gadanya selalu memberikan perlindungan yang kuat terhadap aku. Dia akan jauhi engkau dari segala mara bahaya. Dia jauhi engkau dari segala malapetaka. Dia akan membuat engkau melihat betapa kuasanya bekerja sempurna ketika engkau benar-benar menjadikan dia gembala yang agung. Jadikan dan lihat tahun ini engkau dipersiapkan demikian rupa sehingga engkau siap sedia. Apapun yang terjadi, engkau tetap tenang. Karena engkau dapat beristirahat dalam beristirahat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari katakan dengan sepenuh hati, tujukan kepada Dia. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tuhan gembala, ku katakan, Engkau gembala yang baik, Engkau yang menuntun kehidupanku, menuntun hidupku dan Engkau yang membawa aku ke air yang tenang.
menyegarkan jiwaku. menyegarkan jiwaku. Dan ini iman kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, aku tak akan takut. Karena aku tahu Engkau berserta dengan aku. Mari katakan dengan sepenuh hati, angkat tangan kananmu, katakan, ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari kita pejamkan mata. Kita mau merenungkan tentang kehidupan kita. Apakah hari ini Engkau sudah menjadikan dia gembala yang baik? Apakah Engkau membiarkan dia yang menuntun kehidupanmu? Apakah Engkau membiarkan dia yang berkuasa atas kehidupanmu? Membiarkan dia mengurapi engkau dengan urapan setiap hari? Dia berikan Roh Kudus buat kita. Itu kekuatan. Katakan sama Tuhan, Tuhan urapi aku saat ini Tuhan. Urapi aku Tuhan. Sehingga aku akan melihat bahwa pialaku penuh melimpah. Sehingga aku melihat bahwa Engkau yang menyediakan hidangan sekalipun di hadapan musuh-musuhku. Engkau tetap melakukan pemeliharaan. Engkau tetap melakukan keajaiban. Engkau tetap melakukan hal yang besar buat aku di hadapan para lawanku. Buka hatimu saat ini. Katakan, aku mau Tuhan, tarik aku lebih dekat dengan Engkau. Buat hatiku memiliki kerinduan seperti tanah yang kering. Biarkan aku memiliki kerinduan seperti rusa yang haus akan air. Sehingga setiap hari aku akan mengejar Engkau. Persiapkan aku Tuhan. Memasuki tahun 2025 ini, persiapkan aku Tuhan. Aku butuh pengurapan-Mu, aku butuh tangan-Mu, aku butuh bimbingan-Mu, aku butuh tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berapa banyak dari kita yang memerlukan Roh mengalir dalam kehidupan kita, mengurapi kita. Angkat tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Taruh tangan kirimu di hatimu, di dadamu. Mulai katakan, aku butuh Tuhan. Aku butuh. Karena tanpa Engkau, aku mudah dipengaruhi. Tanpa Engkau, aku mudah jatuh. Tanpa Engkau, aku mudah percaya kepada setiap kebohongan yang iblis taruh. Engkau lihat setiap tangan yang terangkat, Engkau lihat setiap tangan yang ditaruh di hati. Urapi mereka, Roh Kudus, urapi.
Urapi mereka sehingga mereka menjadi orang yang mengalami pembenaran. Mereka menjadi orang yang kuat. Mereka menjadi orang yang mendengar suara-Mu. Ini bagian-Mu Roh Kudus. Lakukanlah. Lakukanlah Roh Kudus. Engkau yang sanggup mengerjakan bagian di dalam kehidupan mereka. Mereka perlu Engkau. Lakukanlah. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Jadi gembala buat mereka. Gembala yang luar biasa. Di mana mereka akan melihat bahwa tangan-Mu enggak pernah lelah untuk memegang dan membimbing mereka. Tangan-Mu enggak pernah lelah untuk menopang mereka. Tangan-Mu enggak pernah lelah untuk mengerjakan pekerjaan dalam kehidupan mereka. Sampai mereka disempurnakan di dalam kasih karunia. Aku taruh mereka di dalam tangan-Mu yang perkasa dan kuat. Dan aku katakan terima kasih Tuhan. Karena Engkau akan berperkara dengan mereka. Dan aku percaya bahwa tidak ada satupun yang Engkau lewati di tempat ini. Di dalam nama Yesus, aku mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Yang membuat mereka hidup berlimpah. Piala mereka penuh melimpah. Dan segala kebajikan, kemurahan itu terus akan mengikuti mereka seumur hidup mereka. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang menerima katakan amin. Tiba saatnya kita akan melakukan pengurapan. Boleh PDM boleh maju ke depan. Sama pasangannya boleh. PDM boleh maju ke depan, boleh dengan pasangannya. Paulus boleh, Anggana boleh maju ke depan. Berdiri sini. Paulus malah maju ke depan. Di sini dulu. Di tangan kami ada minyak, minyak ini tidak ada artinya. Engkau katakan bahwa minyak ini ketika diurapi menjadi minyak yang luar biasa. Daud sebelum dia sanggup mengalahkan bangsa-bangsa, sebelum dia menjadi raja, maka dia diurapi dengan urapan yang dilakukan oleh Samuel. Alkitab memberikan contoh yang baik. Dan di tangan kami ini ada minyak. Minyak ini tidak ada artinya dan hamba minta ada berkat-Mu Bapa. Ada darah-Mu Yesus. Dan ada meterai daripada kuasa-Mu Roh Kudus. Sehingga minyak ini menjadi minyak yang luar biasa. Di mana setiap yang terkena ada pentahiran. Ada kuasa, ada meterai. Sehingga ada warisan yang indah yang mereka boleh alami. Itu sebabnya sucikan tangan kami hamba-hamba-Mu. Dan biarkan hamba juga memberkati minyak ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus. Menjadi satu kekuatan istimewa. Meterai sepanjang tahun ini. Hamba mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memulai pengurapan. Bapak Ibu Saudara boleh supaya rapi dan tertib bisa membentuk 2 barisan di tengah. Nanti akan ada Pendeta David, Pendeta Silvi, Pendeta Muda Toto, Pendeta Muda Jeffrey dan Pendeta Muda Hartono. Bisa dibagi 4 barisan Bapak Ibu per keluarga, jadi bisa mengantri per keluarga. Bisa dibagi 4 barisan, sebelah sini, di tengah ada 2 barisan dan di sebelah kanan. Nanti saya minta tolong untuk Ibu Evelyn dan Ibu Jum boleh minta tolong mengarahkan yang sudah kosong. Tante Martina juga boleh tolong bantu untuk mengarahkan untuk setiap jemaat. Boleh Bapak Ibu Saudara kita mulai bagi 4 barisan. Di sebelah kiri, di tengah ada 2 barisan dan di sebelah kanan. Kita boleh mengantri dengan tertib per keluarga. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima pengurapan bisa mengambil ayat tahunan dan memberikan persembahan seluruh yang ada di kiri dan kanan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
saudara yang sudah menerima pengurapan dapat mengambil persembahan sulung, memasukkan ke dalam kotak dan mengambil ayat tahunan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima pengurapan dapat memasukkan persembahan sulung dan mengambil ayat tahunan. Tuhan Yesus. Urapan baru terjadi di tempat ini, hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan baru terjadi di tempat ini, hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku,
datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang yang baik, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, haleluya, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, oh Roh Kudus yang manis, haleluya. Roh Kudus yang manis, haleluya, haleluya. Kiranya berkat kasih karunia Allah turun atas sidang jemaatnya, pemeliharaan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kalian kerjakan Tuhan yang buat menjadi berhasil. Biarlah kiranya kalian akan melihat betapa Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Di sepanjang perjalananmu di tahun 2025 ini. Tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya kepada Tuhan. Dan kamu akan saksikan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa indah, betapa luar biasanya Tuhan yang mengasihi kamu. Yang membawa kamu dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah kuat atas kehidupan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengurapan ini bukan hanya sesuatu yang menjadi rutinitas setiap tahun, tetapi ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan perlindungannya, membutuhkan tanda darah atas kehidupan setiap daripada kita. Dan percaya bahwa apa yang kita terima pada hari ini mengawali kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saat ini waktunya bagi kita juga untuk memberikan persembahan syukur awal tahun kita.
Persembahan syukur dapat dibawa masuk ke dalam kotak persembahan yang ada di depan sini. Dan ketika Bapak Ibu memberikannya, Bapak Ibu dapat mengambil ayat tahunan. Dan persembahan syukur yang dimasukkan, kami minta maaf kalau seandainya Bapak Ibu juga menuliskan nama di situ, kami tidak akan tuliskan di pengumuman, di info kita. Ya, jadi semua persembahan syukur awal tahun yang Bapak Ibu berikan, itu semua akan masuk ke dalam kas lumbung Yusuf, kas tanda kasih. Dan ini akan menjadi modal dasar bagi kita untuk mengawali tahun 2025 ini dengan kegerakan-kegerakan yang baru. Ya, bersyukur buat setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Dan jika ada perpuluhan, Bapak Ibu dapat memasukkannya di kotak di pintu masuk. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan untuk memberikan. Oh ya sudah memberikannya? Ya sudah, ada yang masih mau memberikan, dipersilahkan. Baik, kita akan akhiri ibadah awal tahun kita. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan bahwa Allah itu baik. Kita akan bertemu lagi di hari Minggu tanggal 5. Jangan biasakan kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin kita malas ibadah, yang mungkin kita juga terlambat ketika beribadah. Berubahlah. Di tahun yang baru ini kita lebih giat lagi, lebih bergairah lagi ketika kita mencari Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Allah yang baik itu akan mengawali langkah demi langkah kehidupanmu. Allah yang baik itu akan menatang kamu dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Allah yang baik itu akan memenuhi kehidupanmu dengan kasih karunia demi kasih karunia yang menghidupkan kamu. Allah yang baik itu akan mengawali langkah demi langkah kehidupanmu yang penuh dengan berkat.
di tahun 2025 ini. Karena tidak ada kegelapan yang dapat menggelapkan kamu. Karena Dia menjadi terang di dalam kehidupanmu. Dia akan memancarkan terangnya di dalam kehidupanmu sampai orang dapat melihat Dia hadir, Dia ada, Dia hidup. Dan Dia menjadi Allah yang luar biasa. Sampai banyak orang akan mengenal Dia lewat kehidupanmu. Kamu akan melihat bahwa kamu menjadi berkat besar bagi banyak orang di luar sana. Mereka yang kehilangan harapan, mereka yang putus asa, mereka yang tidak menerima kasih. Mereka akan melihat Tuhan di dalam kehidupanmu dan Tuhan akan menyentuh mereka lewat kamu. Sampai mereka menjadi percaya kepada Tuhan, menerima harapan yang baru di dalam Tuhan, dihidupkan di dalam Tuhan, diselamatkan. Karena Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Kamu menjadi bejananya yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupanmu, keluargamu. Tuhan akan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Tuhan akan menjadikan keturunanmu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami percayakan Tuhan seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan terpelihara sempurna, tidak kurang sesuatu apapun. Apa yang mereka kerjakan Tuhan yang berkati dan mereka akan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Terpujilah Engkau Aba Bapa, Tuhan Raja dan Juru Selamat kami satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah awal tahun kita telah selesai Bapak Ibu Saudara. Untuk yang tadi belum sempat memberikan persembahan ucapan syukur awal tahun, dapat memasukkan di 2 kotak di depan dan dapat mengambil ayat. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu.